Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan kita ini ada satu gumpal, ada satu kepal, ada satu genggam. Idza shalahat, kalau dia baik, shalahal jasadu kulluh, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dari mulai matanya jadi rusak, telinganya jadi rusak, pikiran jadi rusak. Kata Nabi, ala wahyal qalb, yang paling penting kita bersihkan itu adalah hati. Bukan hati Pak Ustadz, itu yang segumpal, yang sekepal, yang segenggam di sebelah kiri itu bukan hati Pak Ustadz, itu namanya jantung. Ya, daripada kelahi kita pakai dua-duanya, jantung hati. Kenapa dia disebut jantung? Karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Kenapa dia disebut dengan hati? Karena memang orang selalu yang disebut itu adalah hati. Saya berangkat tadi, kami berangkat dari Tasik Malaya ke Bandung. Bapak Ibu naik motor, naik mobil, ada gasnya di tangan, ada remnya, ada koplingnya, ada giginya di kaki. Tapi ketika kita di jalan yang tertulis hati, nggak ada kaki-kaki, nggak ada ditulis mata-mata. Padahal yang melihat adalah mata, yang nginjak rem adalah kaki, yang gas adalah tangan. Tapi kenapa disebut hati? Karena yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan dan kaki adalah hati. Kalau hati sudah baik, maka semua menjadi baik. Panglimanya tubuh kita ini adalah hati. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, pertama kali yang terkunci adalah hati. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Khatamallahu ala qulubihim, setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, setelah telinga, wa ala absarihim, hati dulu, baru telinga, baru mata. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, tuli, peka, bisu, buta, maka mereka tidak akan mungkin bisa kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita ini. Jadi memang judul hari ini hebat juga yang buat judul ini, memang disuruhnya membersihkan hati. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj, Ja'a Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang, bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas, mamlu'atun bil hikmati wal iman, penuh dengan hikmah dan iman. Lalu kemudian jantung Nabi dibelah, summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuh, dicuci dengan air zam-zam. Lalu setelah itu summa afraghahu, diisi dengan hikmah dan iman, summa atbaqahu, lalu dirapatkan kembali. Nabi Muhammad begitu, kalau kita tidak begitu. Jadi jangan sampai selesai pengajian ini semuanya ke rumah sakit minta belah dadanya. Belahlah dadaku, akan kau dapati namamu di sana. Nama istri, bukan nama tetangga. Lalu kemudian bagaimana cara kita membersihkan hati ini? Penyakit hati ini banyak sekali. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Penyakit yang paling mengerikan yang pertama adalah penyakit hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti hasad, karahatun ni'mah 'alal mun'ami alaih,
tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Jadi kalau ada yang nggak senang melihat saya dapat kursi ini hasad. Karahatun nikmah, nggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat tetangga renovasi rumah, demam. Ngelihat tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ICU. Tapi kalau saya lihat, ini masyarakat di daerah Yudhistira. Iya, itulah namanya. Ini kelihatannya jamaah Masjid Baitur Rahman ini orangnya hatinya bersih semua. Ustaz tahu dari mana? Dari wajahnya, dari senyumnya yang lepas. Seandainya jamaah ini orangnya busuk hati, dendam kesumat, hasad dengki, pasti wajahnya nggak bisa senyum cerah, tertahan senyum, dipancing ketawa dikit. Nah, kalau ada rasa nggak senang dalam hati kita ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% kena penyakit hasad. Bagaimana cara melengkapinya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Pertama, nggak senang rumahnya bagus, nggak senang mobilnya baru, nggak senang istrinya cantik. Ada lagi yang lebih hebat, apa dia? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Rumahnya bagus, gimana supaya nikmatnya hilang? Mobilnya bagus, pasang paku supaya bocor. Maka dari hasad muncullah hasud. Bapak tinggal satu komplek? Iya. Dekat Masjid Baitur Rahman? Iya. Kenapa rumah dia bagus? Iya, dia kan punya ternak Pak Ustadz. Ternak apa? Ternak tuyul. Muncul hasad, dengki, dendam kesumat. Kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Karena semua setan anak buah iblis. Iblis itu GM-nya, General Manager-nya. Mohon maaf Pak GM, jangan tersinggung. Lalu kenapa iblis keluar dari sorga? Iblis keluar dari sorga bukan karena menyembah berhala. Karena iblis tidak pernah nyembah patung. Iblis nggak pernah nyembah pokok kayu. Iblis bertauhid kepada Allah. Lalu kenapa iblis keluar dari surga? Iblis keluar dari surga karena penyakit hasad. Hasad, bukan syirik, bukan munafik. Iblis keluar dari surga karena hasad. Hasadnya kepada siapa? Kepada Adam. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat semuanya, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud kepada Adam. Hasad iblis. Adam makhluk baru kemarin sore. Saya, kata iblis, sudah beribadah ribuan tahun. Iblis itu nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Beribadah 1000 tahun, naik langit pertama. Beribadah 1000 tahun, naik langit kedua. Beribadah 1000 tahun, naik langit ketiga. Beribadah 7000 tahun, naik langit ketujuh. Selevel dengan malaikat. Wah, ini langit ketujuh ini. Tapi ada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore, tiba-tiba disuruh semua malaikat bersujud kepada Adam. Enak aja, kata iblis, muncul hasad, dengki, nggak senang melihat nikmat yang diberikan Allah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis nggak mau. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Allah bertanya bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Allah ingin ngasih tahu kepada manusia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis?
Khalaqtani min nar, kau ciptakan saya dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah, warnanya hitam, letaknya rendah, baunya busuk. Saya dari api, merah, menyala abangku. Enak aja saya mau sujud sama dia, nggak mau. Apa kata Allah? Malaka anta takabbara fiha, kamu tidak layak menyombongkan diri di dalam surga. Ukhraj, keluar. Innaka minas saghirin, kau kecil. Iblis yang sudah pernah tinggal di surga keluar gara-gara hasad. Apalagi kita yang STJ, status tak jelas. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, nggak keluar lagi dari surga, insya Allah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Di tempat lain pernah saya tanya, bapak mau masuk surga sama ibu? Enggak. Kenapa enggak mau, Pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan, kata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selamat dari hasad, doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih dari hasad. Siapa yang ceramah di Masjid Baitur Rahman tadi? Ustadz Somad. Apa judulnya? Hasad. Dia aja hasad. Saya masuk pesawat, sebelum masuk pesawat, masuk pintu airport. Bapak-bapak, buka jamnya, buka cincinnya, buka ikat pinggangnya, buka. Kenapa? Karena di pintu ada detektor logam. Kalau saya lewat, tet, bunyi. Rupanya di dompet ada duit logam. Bayangkan orang Jepang menemukan detektor, tapi bukan detektor logam, namanya detektor hasad. Siapa yang hasad, bunyi. Lalu pintu detektor hasad itu dipasang di pintu Masjid Baitur Rahman. Pas Ustadz Somad lewat tadi, bunyi. Tiba-tiba saya ceramah. Judul kajian kita adalah membersihkan hati dari hasad. Semua jamaah senyum. Alah, hasad, tadi aja bunyi detektor hasad. Makanya yang tahu isi hati saya hanya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya dari hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Cara menghilangkan penyakit hasad ada 5. Apa dia yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, ya kalau live di TV gitu. Cara menghilangkan penyakit hasad yang pertama adalah fahami bahaya hasad. Jangan minum teh manis. Nanti kalau minum teh manis kena diabetes meletus. Nanti kalau sudah kena diabetes, kalau ada luka diamputasi. Akhirnya orang takut minum teh manis. Betul? Makanya saya dikasih air putih. Ustadz Somad ini nyindir pengurus. Saya tadi di rumah Pak Haji sudah minum teh manis. Makanya kalau sayang sama Ustadz Qori kita, jangan kasih minum teh manis, karena beliau habis ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba dikasih air teh panas gula, itu merusak pita suara. Jadi yang paling bagus adalah dikasih air yang paling ikhlas, yang tidak bercampur dengan apa-apa. Jadi cara yang pertama membersihkan hati dari hasad adalah bahwa kita fahami nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu, yang memberikannya adalah Allah. Benci kepada nikmatnya berarti benci kepada yang memberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita mobilnya bagus, alhamdulillah. Ada tetangga kita yang istrinya bagus, jangan bilang alhamdulillah, nanti dia cemburu. Alhamdulillah wa syukrulillah
wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya? Iya. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya hafal Quran. Alhamdulillah. Orang kalau hatinya bersih, ngomong alhamdulillahnya plong. Alhamdulillah. Itu rumah siapa? Rumah tetangga. Bagus ya? Alhamdulillah. Berarti marah. Makanya kita mesti ikhlas. Ini pembagian Allah. Pembagian Allah kepada manusia ini seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Wajah aja nggak sama. Ada yang glowing, ada yang pusing, ada yang mancung, ada yang pesek. Maka yang paling bagus mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Ini anaknya ya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Alhamdulillahirabbil. Khairud doa, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu makanya sholat kita alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Saya waktu baca hadis ini, khairud doa alhamdulillah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Alhamdulillah kan bukan doa. Alhamdulillah bukan doa. Alhamdulillah kan pujian kepada Allah. Kenapa dikatakan alhamdulillah sebaik-baik doa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita bersyukur pada Allah. Allah berjanji, la in syakartum azidannakum. Kalau kamu bersyukur punya tetangga yang baik, diberi tetangga yang lebih baik. Bersyukur punya mobil yang baik, diberi mobil lebih baik. Bersyukur punya anak yang baik, diberi anak yang lebih baik. Bersyukur punya istri yang baik, istrinya bertambah baik. Ibu jangan marah dulu, sendalnya jangan dilempar ke bawah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kunci pertama membersihkan hati dari hasad dengki. Yang kedua, bahayanya. Apa bahayanya kalau kita banyak makan santan? Kolesterol. Apa bahayanya banyak makan kacang emping melinjo? Banyak juga yang udah kena ini. Apa bahayanya kalau operasi plastik masuk silikon ke wajah, menggumpal penyakit hidung, dagu, pipi, bernanah. Nanahnya kata dokter mesti dibelah, wajahnya jadi cacat. Akhirnya karena takut dibelah, terapi lintah. Ditempel lintah 3 ekor di sini. Lintahnya pun sebentar-sebentar jatuh. Asam kata lintah. Bahayanya hasad itu apa? Iyyakum wal hasada, hati-hati hasad. Kenapa? Innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad memakan semua amal kebaikan. Abdul Somad, kau jangan hasad. Kalau kamu hasad, sholatmu terbang, sedekahmu melayang, zikirmu hilang, pahala ceramahmu ludes, hilang semuanya. Maka jaga hati, jangan sampai hasad. Ceramah hilang, tausiah terbang, bangun masjid 2 lantai 2 miliar, lantai bawah, lantai atas 2 miliar. Sekarang baru dapat tanah wakaf untuk pembangunan rumah Quran, rumah tahfiz Al-Quran. Ini sudah ada tanah. Saya di mana-mana itu diminta untuk pembangunan rumah tahfiz itu peletakan batu pertama. Tapi di sini gak ada peletakan batu pertama, langsung penandatanganan prasasti. Tapi bangunannya belum ada. Mantap. Perlu ditiru sama yang lain.
Ini jadi doa yakin kita semua. Saya yakin dan percaya insya Allah rumah Quran ini akan terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau dilihat dari senyumnya Bapak Ibu ini, orangnya nggak ada yang punya utang, sih kaya-kaya semua insya Allah. Sedangkan masjid aja mereka bangun 2 miliar. Lihatlah lampunya, cantik, mahal, berapa puluh juta harganya. Lampunya tergantung langsung ke langit, biasa. Kaligrafinya emas semua. Ini daerah sini ini aman ini kelihatannya. Kenapa? Kaligrafinya emas tapi dindingnya nggak pakai jeruji besi. Luar biasa. Saya berdoa semoga cepat selesai. Biasanya kalau saya tausiah penggalangan dana untuk pembangunan pesantren rumah tahfiz Quran, itu biasanya kotak-kotak langsung jalan. Tapi di Masjid Baitur Rahman nggak ada kotak jalan. Kenapa? Karena di sini langsung transfer banking. Langsung keluar handphone, langsung scan QRIS, langsung ketik pembangunan rumah tahfiz Quran Yayasan Darur Rahman Pondok Dustira. Tet 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 tet. Habis pencet langsung nangis. Kenapa Bapak nangis? Bapak terharu. Bukan Pak Ustadz. Terus salah ketik. Rencana mau nyumbang 100.000. Rupanya terketik nolnya 6 kali. 1 juta. Mudah-mudahan semua salah ketik. Amin. Diaminkan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, syukuri bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, ingat bahaya hasad, hilang semua amal. Yang ketiga, bagaimana supaya bersih dari hasad? Orang yang dapat nikmat itu kita doakan langsung datang. Ini hari Ahad. Hari Ahad biasanya banyak acara walimah nikah. Kamu datang ke acara pernikahan di Hotel Anu? Enggak datang Pak Ustadz. Kenapa? Sakit hati saya Pak Ustadz. Kenapa? Mestinya aku yang di sana. Kuatkan hatimu, datang ke sana, naik ke atas pentas, naik ke pelaminan, ucapkan doa. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Ada yang marah kayaknya. Acara apa? Acara akikah. Loh, saya udah nikah 10 tahun gak ada anak Pak Ustadz. Dia baru nikah kemarin Januari, Maret sudah lahir. Sakit hati, gak mau datang. Lawan, datang ke acara walimah. Doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Tapi saya nggak hafal doanya Pak Ustadz. Nggak usah kuat-kuat, gerakkan aja mulut. Pak Haji nanti malam datang ke rumah ya, habis maghrib kita ada selamatan. Acara apa? Acara peresmian rumah saya yang baru renovasi 3 lantai yang keramiknya dari Itali itu loh. Sakitnya. Datang, langkahkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Selamat. Mudah-mudahan rumahnya berkah. Mudah-mudahan dari rumah ini lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat di rumah ini. Jadikan rumah ini sebagai taman-taman Al-Quran. Begitu caranya. Doakan orangnya langsung. Anak kita sama-sama satu kampus, sama-sama kuliah. Anak dia 4 tahun selesai. Anak kita sudah 14 semester gak selesai-selesai. Pas acara wisudanya kita diundang acara selamatan. Datang atau enggak datang? Datang. Lapangkan hati kita. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, doakan dia an zahril ghaib, bukan berhadapan. Orangnya nggak ada. Bangun malam tahajud, doakan dia. Bayangkan wajahnya. Ya Allah,
Tetanggaku yang rumahnya bagus ini, panjangkan umurnya. Tetanggaku yang mobilnya mahal, walaupun baru bayar DP, sehatkan dia. Jangan sampai ditarik leasing. Jangan doakan yang jelek-jelek. Ini kadang orang kalau hatinya hasad, doanya jelek, matikan dia Allah. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan. Ketika kita doakan dia orangnya nggak ada, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kamu dapat seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita doakan teman kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang baik-baik, insya Allah kita juga dapat yang sama seperti yang kita doakan, insya Allah. Amin ya rabbal. Satu, yakini nikmat datang dari Allah, syukur. Dua, ingat azabnya kalau kita hasad, amal kita hilang. Tiga, doakan langsung di hadapan orangnya. Empat, doakan pas lagi orangnya nggak ada, pas lagi kita tahajud. Lima, doakan hati kita. Saya nggak bisa ngomong bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan hati saya dari penyakit hasad dengki ya Allah. Tapi kalau berdoanya di masjid jangan kuat-kuat. Kalau di rumah boleh, kalau di masjid, ya Allah, hati saya hasad. Nanti dengar kawan, sama siapa?